Bismillahirrahmanirrahim. Kal musannif Syekh Ahmad Dardir wa nafa'ana bihi fi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Summa ata, kan itu kan? Perhatikan cara bacanya. Jangan macam yang tadi. Enggak ada jelas mana titik, mana komanya. Summa ata ala qaumin tardahuru usahum kullama radahat adat kama kanat. Wala yubtiru anhum min dzalika syai' faqala ya Jibril man haula'i qala haula'il ladzina tatasaqul ru'usahum an salatil maktubati summa ata'ala qaumin ala ala aqbalihim rikaun wa ala adbarihim rikaun yasrahuna kama tasrahul ibilu wal khanamu wa ya'kuluna dari'a wal zakuma wa rudifa jahannamu wal hijaratuha faqala man haula iya Jibril qala haula illazina la yu'adduna shadaqata amwalihim wa ma zalamahumullahu syai'a summa ata'ala qaumin baina aidihim lahmun nadizun fi kudurin walahmin akhari nabiin habisin faja'alu ya'kuluna min nabi'il habisi wa yad'una nadizul tayyibu faqala ma hadza ya Jibril qala hadza razulu min ummatika takunu indal mar'atul halalu tayyibu fayatil imra'ata habisata fayabitu indaha hatta yasbiha wal mar'atu taqumu min indi zawjiha halalan tayyiban ta'ti razulan habisan fatasbitu ma'ahu hatta tasbiha. Kemarin cerita kisah Isra Nabi Muhammad, Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi kemarin berbaring di Hijr Aswad, kan gitu ya. Datanglah Jibril. Yang ada pada saat di sebelah kanan Nabi itu ada Hamzah pamannya dan ada pula Ja'far bin Abi Thalib juga beristirahat. Tapi mereka tidak sadar ketika Nabi diangkat. Datang malaikat Jibril dan juga ada Mikail. Kemudian ada malaikat ketiga Israfil. Kemudian Nabi tadi diangkat oleh malaikat Jibril, diletakkan di dekat sumur jam-jam. Dibaringkan Nabi, kemudian dibelah dada Nabi mulai daripada kemarin mana? Bawah lubang leher sampai ke bawah perut, dikeluarkan hati Nabi, dibersihkan satu kali dengan air jam-jam. Kemudian setelah dibersihkan ditambah 3 kali ya dibersihkan ya. 3 ember dipenuhilah dalam hati Nabi tadi iman, terus apa lagi? Sifat kelembutan ilmu ya, yakin, barulah dicap dengan khatamul anbiya di belikat Nabi sebelah kiri. Kemudian baru dibawa Nabi berjalan dengan apa? Dengan burak. Didatangkanlah burak kepada Nabi. Naik Nabi di perjalanan, singgah dulu Nabi di 4 tempat. Mana kemarin? Madinah, tempat Nabi berhijrah. Kemudian di Madian, tempat pohonnya Nabi Musa beristirahat ketika dikejar-kejar Fir'aun dan tentaranya. Kemudian di Bukit Tursina, di mana itu adalah tempat Nabi Musa berkalam dengan Allah. Kemudian yang keempat di Baitul Lehem, tempat dilahirkannya Nabi Isa. Kemudian dari situ di perjalanan menuju Palestina lagi Nabi melihat kaum yang menanam langsung memanen, kan begitu ya. Kemudian ada bau wangi, baunya Siti Masitah. Itu pelajaran yang kemarin. Jadi Nabi
disinggah ke mampir di 4 tempat itu ada masing-masing hikmahnya. Masing-masing hikmahnya. Artinya kalau mau pergi untuk memperbaiki sholat itu kan untuk memperbaiki segala ibadah kita, memperbaiki diri. Itu penting untuk berhijrah. Makanya Nabi di tempatnya berhijrah. Kemudian penting lagi apalagi singgah Nabi di pohonnya Nabi Musa. Artinya dekat dengan orang-orang saleh itu penting. Sehingga tahu bagaimana pengalaman mereka, pengorbanan mereka. Sehingga Nabi itu diperlihatkan bagaimana kisah Nabi Musa itu dikejar oleh Fir'aun. Artinya Nabi juga akan mempunyai tantangan yang berat. Nabi juga mau dibunuh ya. Kemudian nampak Nabi istana-istana di istana-istana besar. Kemudian singgah pula Nabi di Baitul Lehem, itu tempat kelahirannya Nabi Isa. Artinya Nabi Isa ini adalah salah satu nabi yang sangat kemarin juhud. Artinya nabi itu juga penting untuk juhud karena dia menjadi cermin kepada yang lain. Juhud dan kemudian orang-orang saleh. Artinya yang dikunjungi Nabi ini tempat-tempat orang saleh. Jadi kalau kita ingin memperbaiki diri kita juga, ya, pahmi, itu jangan bergaul sama orang-orang yang jahat, ya kan? Di taklim kan di kitab apa itu? Taklim muta'alim, ya kan? Kita harus memilih teman, ya kan? Karena posisi kita sekarang, kita belum mampu. Kalau kita berkawan dengan orang jahat, kita bisa terpengaruh. Bukan orang yang berpengaruh menjadi baik kepada baik kita aja, ujungnya kita bisa menjadi jahat, ya kan? Maka pilih teman-teman yang baik. Bahkan memilih guru, ya kan? Guru, ketika kita berguru, guru yang bagaimana dianjurkan dari taklim ta'lim? Yang paling alim, yang paling wara. Ini kadang saya heran orang menganggap enteng kalau gurunya masih kecil-kecil. Padahal alim. Itu Imam Syafi'i, orang berguru kepada dia masih kecil, ya kan? Sudah alim dia. Abu Hanifah itu kan alim dari kecil dia. Orang terkenal dia dari kecil sudah jadi alim ulama. Orang berguru kepada dia. Umur 12 tahun sudah jadi ulama. Didatangi orang banyak. Kita kalau ada ustadz kadang kecil, kalau ada rasa egonya tinggi, nggak mau belajar. Contohnya saja mau masuk akademi, saya tengok. Kalau saya suruh kalian mengajar, bagaimana orang itu? Malas orang itu ya. Padahal ilmu kalian dibandingkan kadang dibandingkan saya pun sudah mulai kalian rasih kalian baca kitab. Ya, orang bukan melihat itunya lagi. Padahal pertama ditinjau alim, baru kemarin wara, ya kan? Sekarang kita sambung. Lihat cara bacanya, lihat cara mengartikannya, simak dengan benar. Dengar, Beb. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ata ala qaumin tardahu ru'usahum kullama radahat adat kama kanat. Kemudian datanglah Nabi di atas satu kaum. Tardahu ru'usahum, yang memecah mereka akan kepala mereka. Memecah mereka akan kepala mereka. Ini di perjalanan masih menuju Palestina. Nabi melihat kaum yang memecah kepalanya setelah tadi melihat orang bertanam, ya kan? Melihat harum Siti Masita, baru melihat pula Nabi orang memecah kepalanya. Kula maradahat, manakala pecah ia kepala, ra'adat, kembali ia sebagaimana kamakanat, sebagaimana ada semula. Kembali seperti semula. Wala yubtiru anhum, dan tidak lelahlah anhum daripada mereka, min dzalika syai', daripada demikian sesuatu. Tidak lelah dia daripada demikian sesuatu.
Faqala, maka berkatalah Nabi oleh Nabi Muhammad SAW, ya Jibril, wahai Jibril, man haula, siapakah mereka? Qala, berkatalah ianya Jibril, haula illazina, mereka lah orang-orang tatasakul ru'usahum, yang beratlah oleh kepala mereka, anis salatil maktubati, daripada salat yang dipardukan. Jadi Nabi melihat di perjalanan itu nampak Nabi melihat di perjalanan itu apa nama itu? Orang memecah kepalanya. Berarti setelah Nabi tadi melihat orang memanen kan begitu. Kemudian begitu dipanennya, begitu tumbuh lagi. Itu perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian Nabi pula ada menghirup bau yang wangi. Itu kuburan Siti Masitah. Beserta anak-anaknya diceritakan oleh Jibril. Kemudian ini Nabi melihat kaum yang memecah kepalanya. Begitu pecah, kembali lagi seperti semula. Balik dipukulnya, balik pecah, balik seperti semula. Nabi bertanya, ya kan? Apa itu? Itu siapa itu? Maka dikatakan itulah orang-orang yang berat kepala mereka untuk sholat, meninggalkan salat yang dipardukan. Sehingga hukumannya itu nanti ambilnya martel besar dari besi, ya kan, pakai api pula, dipukul kepalanya pecah, menjerit dia, balik tumbuh balik dipukul. Summa ta'ala kaumin, kemudian datang Nabi di atas kaum, ala akbalihim, di atas belakangnya itu reka. Reka ini kain penambal kalau dalam kamus. Wa ala adbarihim, di atas belakangnya, punggungnya itu juga reka, kain penambal. Yasrahuna, yang merumput mereka, merumput kama tasrahu, seperti kama tasrahu, sebagaimana merangkaknya ibilu, onta, walhanam, dan kambing. Jadi Nabi di perjalanan itu juga melihat kaum yang mereka itu wajahnya manusia, badannya itu binatang, macam onta, macam kambing begitu. Atau bisa begini, datang di atas kaum yang depan mereka itu kain penambal. Maksudnya kaum ini tadi hanya memakai, kalau bahasa kita apa itu, macam anak bayi itu, macam pempes cawat, itulah kain penambal maksudnya. Tidak pakai baju, hanya kemaluannya itu saja tertutup. Ya, begitulah parahnya ajaknya. Jadi mereka itu yasrahuna, merumput sebagaimana merangkaknya onta dan kambing. Wa yakuluna, dan memakan mereka akan dari'a, pohon berduri, wazakum, dan pohon yang sangat pahit. Jadi mereka itu dihalau seolah-olah digembala binatang itu, banyak-banyak dihalau dengan tanpa pakaian, hanya itu semacam tambal tadi, cawat, anak bayi, macam anak bayi, hanya itu pakaian mereka. Kemudian itu mereka dihalau oleh malaikat, dan mereka itu diberi makan. Seolah merumput itu maksudnya mereka sebagaimana binatang memakan buah pohon yang pahit dan berduri. Wa wudifa jahannam, dan dilemparkan mereka ke neraka jahannam. Wa hijaratuha, dan batu kerikilnya jahannam. Jadi mereka dilempar ke neraka jahannam dan dilempari pula pakai batu kerikil lagi. Sudah tadi dihalau, dilempar ke neraka jahannam, memakan pohon berduri yang pahit, dilempari lagi pakai batu. Faqala man haula, maka berkata Nabi, siapakah mereka ya Jibril? Wala, berkatalah oleh Jibril, haula illadzina la yu'duna sadaqata amwalihim. Mereka lah orang-orang yang tidak menunaikan akan sedekah harta mereka. Jadi ini
hukuman bagi orang yang tidak menunaikan zakat. Maka zakat harta itu harus dikeluarkan zakatnya. Sebenarnya kalau betullah orang mengamalkan hukum syariat, ya, mengeluarkan zakatnya sesuai dengan takarannya, tidak ada orang yang miskin. Ada orang miskin. Inilah bayangkan di Sukadamai ini penuh sawit orang. Entah berapa keluar zakatnya, tidak tahu kita. Sebenarnya kalau zakat ini, kalau kita bahas lagi, ini bisa jadi begitu panen sebenarnya bisa dikeluarkan zakatnya. Nggak tunggu haul pun bisa. Kalau dia kita kiaskan dengan dengan buah-buahan kan, panen korma, panen itu ya kan. Kalau dia kita kiaskan dengan harta tijarah, oke lah sekali setahun. Wa ma zalamuhumullahu syai'a, dan tidaklah menzalimi oleh Allah akan mereka, tidaklah menzalimi akan mereka oleh Allah syai'an, akan sesuatu. Jadi bukan Allah yang menzalimi mereka tadi, tapi mereka yang menzalimi diri mereka. Mereka pahami, lihat kitabnya. Karena mereka menzalimi diri mereka? Karena mereka tidak menunaikan kewajibannya. Allah sudah perintahkan sholat, tidak mau sholat, ya kan? Bukan salah siapa lagi, sudah diperintahkan. Summa ta'ala qaumin, kemudian datanglah Nabi di atas kaum, baina aidihim lahmun tadizun, di antara hadapan mereka itu ada daging yang masak, fi kudurin, pada periuk. Walahmun ahar, dan daging yang lain, nabiin habisin, daging yang mentah lagi jelek, busuk. Apa ini? Nanti. Daging yang mentah lagi busuk. Faja'alu, maka menjadikan mereka yakuluna min nabiil habis, memakan mereka daripada daging yang busuk. Mentah. Kalau mentah tadi nabiin, kalau habisin itu keji, buruk, berarti sudah busuk. Wayadouna, dan diseru mereka akan nadizun taib, akan daging yang bagus. Ada daging masak, dipanggil mereka ini daging masak, tapi mereka memakan daging yang busuk lagi mentah. Faqala, maka berkatalah oleh Nabi Muhammad, mahaza ya Jibril, apakah ini wahai Jibril? Kala, berkatalah oleh Jibril, haza razulun, inilah si laki-laki, min ummatika, daripada umat engkau, takunu indahu ma'aratu, di sisinya itu ada seorang perempuan yang halal, thayyibatun, lagi baik. Fayati imra'ata, maka mendatangi ia akan perempuan habisah yang jelek, yang keji, berarti berzina dia. Ada istrinya yang halal, ada suami yang halal, mereka berzina dengan orang lain. Fayabitu indaha, maka bermalam ia di sisinya perempuan, hatta yasbiha, sehingga subuh. Wal mar'atu, dan seorang perempuan, takumu, yang berdiri ia, min indi zaujiha, di sisi suaminya, halalan, akan yang halal, thayyiban, lagi baik, ta'ti razula, mendatangi akan si laki-laki habisan yang keji, fatabitu ma'ahu, maka bermalam ia besertanya laki-laki, hatta tasbaha, sehingga subuh. Jadi itu diperlihatkan hukuman orang yang penzina. Dia diberikan daging yang busuk, memakan daging yang busuk, diumpamakan. Kalau hukumannya nanti di dalam kitab Majalis Susaniyah, apa hukumannya, Roni? Apa hukum orang penzina? Dicambuk dengan cambuk api, ya kan? Cambuk, digantung dia, kemaluannya itu digantung, dicambuk dengan cambuk besi, cambuk api. Terus summa ata ala habisatin ala tariqi la yamuru bihasawabun, kemudian datanglah ya Nabi di atas kayu, maksudnya melihat Nabi di atas kayu,
Alat tariki di atas jalan layamuru yang tidak berlalulah biha dengannya kalu oleh sawabun, oleh pakaian. Wala syai'un dan tidak pula sesuatu illa kharaqtahu kecuali merusak ianya kayu akannya pakaian. Jadi setiap apa yang lewat kayu ini dirusaknya. Ini apa ini? Kenapa begini kayu itu? Batang kayu tapi setiap apa yang lewat pasti koyak, hancur dia buat. Fakala maka berkatalah ianya Nabi Mahada ya Jibril, apakah ini wahai Jibril? Kala berkatalah oleh Jibril, haja misru aqwamin, inilah semisal kaum min ummatika daripada umat engkau, uduna yang duduk mereka ala tariki di atas jalan, ta'unahu maka memotong mereka akan jalan wasilan, akan jalan Allah, maksudnya jalan dakwah. Wasilan itu mereka menghalang-halangi dakwah. Nah, itu diumpamakan kayu tadi yang merusak segala orang yang lewat. Wala ta'udu dan tidak duduklah mereka bikulli syirat dengan tiap-tiap jalan tu'aduna yang disediakan. Watas dauna dan menghalangi mereka ansabilillah daripada jalan Allah. Jadi mereka duduk di tengah jalan menghalangi setiap orang yang ingin berdakwah, menghalang-halangi jalan Allah. Jadi kalau ada orang yang menghalang-halangi jalan dakwah Islam, syiar Islam, itu diumpamakan di sini seperti kayu yang mengkoyak semua yang lewat. Artinya hukumannya pun nanti berat. Wara'a dan melihat Nabi razulan akan seorang laki-laki yasbihu yang berenang fin nahari pada sungai min damin daripada darah. Yulkamu yang dilempari akan hijarata, akan batu. Fakala maka berkatalah Nabi Mahadza ya Jibril, apakah ini wahai Jibril? Kala berkata oleh Nabi, hadza misrul akali riba, inilah semisal orang pemakan riba, berarti tenggelam dalam sungai. Sungainya tadi sungai darah dan nanah busuk. Tenggelam, kemudian sudah tenggelam besar perutnya sampai pecah meminum darah nanah itu. Dikatakan kemudian dilempari lagi dengan batu kerikil yang tajam. Nabi apa Roni? Perhatikan kita nampak itu. Summa ata ala rajulin, kemudian datanglah Nabi di atas seorang laki-laki kat jamaah yang telah sungguh menghimpun ia hizmatal khatib akan seikat kayu. Lastatiu yang tidak sangguplah ia hamlaha akan menanggungnya kayu, dikumpulinya kayu bakar, tidak sanggup dia menanggungnya, kumpulnya lagi. Wa huwa yajidu alaiha dan dia menambah lagi atasnya kayu. Faqala maka berkatalah oleh Nabi Mahadza ya Jibril, apakah ini wahai Jibril? Fala berkatalah oleh Jibril, hadza razulun, inilah seorang laki-laki min ummatika daripada umat engkau, takunu indahu amanah, adalah di sisinya itu satu amanah annasi manusia, la yuqdaru ala adaiha, tidak sanggup ia di atas menunaikannya amanah. Wa yaridu dan menghendaki ia ayah tamila bahwa menanggung ia alaiha atasnya amanah. Ini diumpamakan orang mengumpul kayu, nih kayu udah banyak ditumpuknya, carinya lagi, kumpulnya lagi, yang tidak bisa terangkatnya, lepas, balik dia cari lagi perbanyaknya. Ini diumpamakan orang yang diberi amanah, tidak sanggup dia menunaikan amanah itu, tapi ingin lagi dia mengambil amanah yang lain. Contohnya misalnya pemimpin-pemimpin, pada syariat kita lihat dia sebenarnya tidak sanggup jadi pemimpin, tidak dia laksanakan amanah rakyat itu, harta rakyat ya kan, harta negara dipergunakan sesuai dengan haknya, tidak dia laksanakan, tapi ingin juga jadi pemimpin. Padahal nanti semuanya amanah itu ditanggungkan dalam hadis di punggung kita, itulah dibawa-bawa sampai dihisap, sehingga membungkuk manusia itu. Saking beratnya bawaannya, sehingga dia pikir dalam hadis kan sudah jatuh, ternyata balik nak dinaikkan lagi, akan dikejar-kejar amanah itu. Itulah beratnya amanah. Tapi orang berebut-rebut ya, mau jadi bupati berebut ya kan Roni.
mau jadi caleg berebut, bahkan membayar lagi. Apa namanya itu? Menyogok. Itu hati-hati, itu saya tidak pernah terpikir. Bahkan kalau anak-anak saya tidak pernah saya terpikir ingin mendengar kalau membaca hadis-hadis. Tidak pernah saya terpikir untuk menjadi misalnya presiden satu angan-angan, menjadi gubernur, jadi apa, tidak pernah, karena mendengar seringnya membaca hadis-hadis ini. Tapi kalau melihat zaman sekarang memang harus orang yang beragama itu yang harus menjadi pemimpin daripada diambil oleh orang yang tidak beragama. Jadi kalau ada caleg kita orangnya beragama, maka kita itu harus mendukung daripada yang menjadi pemimpin itu misalnya orang yang tidak karuan. Wa ta'ala qaumin, dan datanglah Nabi di atas satu kaum, takridul alsinatihim, yang menggunting mereka akan lidah mereka, wa syafahihim, dan bibir mereka, bimukaridi min hadidin, dengan gunting daripada besi. Diguntingnya bibir, bukan lidah saja, digunting bibir, digunting lidahnya, digunting sampai putus. Kulama qaradat, manakala menggunting ia, adat kembali ia kama kana, sebagaimana semula. Kama kanat, sebagaimana kanat ada ia semula. Layak tiru anhum, tidak lelahlah mereka daripada tidak lelahlah anhum daripada mereka. Sudah putus lidahnya, putus bibirnya, balik tumbuh. Begitulah enggak seselis, balik diguntingnya dengan gunting dari besi tadi. Dari api neraka. Faqala man haula, berkatalah oleh Nabi, siapakah mereka ya Jibril? Fala, berkatalah oleh Nabi, haula'i khutabaul fitnah. Mereka itu adalah khitabaul fitnah, pembicara fitnah, tukang fitnah orang. Khutabaul ummatuka, yang berkhutbah ia akan umat engkau, yaquluna, yang berkata mereka, mala yaf'alun, apa yang tidak mereka perbuatkan. Perbuat. Jadi ini adalah siksaan bagi orang yang tukang fitnah orang lain, dan juga bagi orang yang dia pandai berbicara, tidak pandai memperbuat. Ini makanya kita takut nih orang pendakwah, ya kan? Dia bercerita luar biasa, dahsyatnya ceramahnya, tapi tidak ada amalannya. Tidak ada amalannya. Maka kita, kalau kita sudah menjadi ustazah Sadimanti, kan udah ceramah kalian, itu berusaha apa yang kita ceramahkan itu usahakan kita amalkan. Misalnya kalian mengajar sunat, minimal sudah ada kalian amalkan sunat tahajud, sudah pernah diamalkan. Ya kan Ulfa? Wa marra biqaumin lahum adfar, dan berlalu ia Nabi dengan satu kaum yang bagi mereka itu ada kuku min nuhasin, daripada tembaga, yahmasuna biha, yang mencakar mereka dengannya kuku, wujuhahum, akan wajah mereka, wasudurahum, dan akan dada mereka. Waqala, maka berkatalah oleh Nabi, man haula ya Jibril, siapakah mereka wahai Jibril? Kala, berkatalah oleh Nabi Jibril, haula illadzina, mereka lah orang-orang yakuluna luhumun nas, yang memakan mereka akan daging manusia. Berarti ini orang yang mencakar wajahnya sampai ke dadanya koyak, ya kan? Kukunya daripada tembaga tadi tajam. Itu hukuman bagi orang yang memakan daging manusia, pengupat, orang penghibah. Itu maksudnya kan memakan daging manusia kan itu. Ini juga hukuman kepada orang yang buka aurat, Ira. Buka aurat. Makanya mama kita itu bilanglah jangan lagi nampak kepalanya. Ya kan? Jangan terbuka-buka aurat. Jangan menganggap remeh dengan aurat. Nanti itu yang nampak itu nanti dikoyak-koyaknya. Nampak kepalanya dikoyak, nampak apa betisnya, dicakar. Sampai koyak, menjerit, balik tumbuh, balik dikoyakkan. Karena dulu dia menganggap remeh, maka dihukum. Janji Allah itu pasti. Makanya tobat.
wa yaqtauna fi a'radihim, dan menjatuhkan mereka pada martabat mereka kaum. Artinya mereka ini tukang fitnah tadi menjatuhkan martabat orang lain, menghina orang lain, merendahkan orang lain. Dan ini memang sudah ada disebut dalam kitab Majalisus Saniyah, ya kan? Bahwasanya seseorang yang berkata dengan satu ucapan yang bisa kemarin menyakitkan hati orang, ya kan, maka dia akan dijatuhkan ke neraka jahanam selama 700 tahun. Tuh. Wa ata, dan didatangkannya di atas ala hujrin, dan datang Nabi di atas satu lubang sakhirin yang kecil. Yahruzu minhu, yang keluarlah daripadanya lubang kecil, sur azim, akan sapi yang besar. Faja'ala sur, maka menjadikanlah oleh sapi tadi, yuridu, menghendak ia sapi, ayarja'a min haitsu gharaza, bahwa keluar kembali ia daripada sekira keluar ia. Sapi keluar dari lubang yang kecil macam lubang jarum. Tapi mau masuk nggak bisa masuk lagi. Oh, sapi besar, ya kan? Fastatiu, maka tidak sangguplah ianya kembali sapi tadi ke lubang yang kecil, badannya besar. Faqala, maka berkatalah oleh Nabi, mahaja ya Jibril, apakah ini wahai Jibril? Qala, berkatalah oleh Jibril, hadza razul, inilah laki-laki min ummatika, daripada umat engkau, yatakallamu bi kalimatil azimah, yang berkata-kata ya dengan kalimat yang besar, summa yadumu alaiha, kemudian menyesal ia atasnya kalimat. Falastatiu ayyaradaha, maka tidak sangguplah ia bahwa mengembalikan ia akannya perkataan. Ini orang yang sudah terlanjur berucap, tidak lagi bisa ditarik ucapan itu. Makanya hati-hati berkata. Itu umpama ada keluar apa tadi, sapi dari lubang yang kecil, masuk nggak bisa lagi. Artinya perkataan kita udah keluar itu kita tarik nggak bisa lagi. Makanya syarat tobat orang menghibah di dalam kitab Hidayatus Salikin itu kan, mendustakan ia akan apa yang telah ia katakan. Mendustakan itu apa? Yang sudah dia ucapkan itu harus dia bilang kepada orang lain. Tidak ada seperti itu. Diingkarinya. Kalau memang terlanjur dia, oh sepulan itu begini. Harus dia tarik perkataannya itu. Kepada siapa dia bilang begitu, dia harus dia perbaiki perkataannya itu. Setelah dia minta maaf kepada orangnya. Mengatakan sebenarnya. Itu syarat tobatnya. Dalam kitab Hidayatus Salikin. Kan nggak mungkin dia tarik lagi apa kan? Maka begitu cara tobatnya, harus dia ingkar, dia bilang kepada orang, misalnya kemarin Ustadz difitnah begini, maka harus si tukang fitnah itu dibilangnya, nggak ada sebenarnya begitu, saya yang salah ucap, saya yang memang bersalah, saya memang ingin memfitnah dia, bilang seperti itu, karena saya benci, saya fitnah dia, sebenarnya dia nggak ada begitu. Itu dia sampaikan kepada orang yang telah dia sampaikan tadi. Ini orang yang ini tentu menyampaikan, maka terus harus ini yang juga sampai harus dia apa? Di sama siapa yang sudah mendengar semua itu diperbaiki perkataannya. Bayangkan kalau kita kadang bicara kita di sini satu kalimat sudah sampai seluruh Aceh Singkil sampai perkataan itu. Dalam satu minggu semua Aceh Singkil bisa tahu ucapan yang demikian. Tariklah perkataan itu. Itu ada pernah seorang diceritakan sejarah, ada orang dia telah memfitnah orang lain, maka dia meminta maaf kepada orang itu, fitnahnya itu mungkin terlalu besar ya kan, sehingga disuruhlah bulu ayam nih dikumpul sama orang tadi, coba kamu bawa ini, kemudian kamu berjalan sebarkan ini, buang begitu kan, dibawa angin, kemudian setelah terbang cobalah kamu kumpuli kemana saja semuanya. Kan nggak mungkin nih angin pula bawa kan, nggak dapat dia semua. Jadi begitulah ucapan kamu yang sudah keluarkan, nggak mungkin kamu kumpulkan. Kalau bisa kamu kumpulkan ya saya maafkan katanya. Itulah beratnya ucapan itu. Maka hati-hati ucapan tadi dalam ucapan kita, karena sekali saja ucapan kita itu bisa membuat orang itu terfitnah atau membuat orang itu sakit hati ya kan, bisa kita ditenggelamkan ke neraka dalam hadis sampai 700 tahun ke neraka jahanam lagi, bukan neraka apa. Kemudian mana udah
Wabainama dan tatkalanya Nabi huwa dianya Nabi yasiru berjalan. Da'ahu tiba-tiba menyerulah akannya Nabi tadi oleh seruan an yaminihi daripada sebelah kanannya. Ya Muhammad, wahai Muhammad, undurni, tunggu olehmu akan aku. As'aluka, aku meminta akan engkau. Falam yajibhu, maka tidak memperkenankan ia Nabi akannya seruan. Faqala, maka berkatalah oleh Nabi, mahada ya Jibril, siapakah ini wahai Jibril? Qala, berkatalah oleh Jibril, hadza da'ya Yahudi, inilah seruan orang Yahudi. Amma innaka, adapun innaka sesungguhnya engkau, law ajibtahu, jikalau engkau perkenankan akannya seruan, jikalau dijawab Nabi kan, Nabi berhenti, tahawadat ummatuka, sungguh menjadi Yahudilah oleh umat engkau, sungguh menjadi Yahudi. Fabainama, maka tatkala huwa dianya Nabi yasiru berjalan ia lagi, idza da'ahu, tiba-tiba da'ahu menyerulah akannya Nabi tadi da'i oleh orang yang menyeru ansimalihi daripada sebelah kirinya. Ya Muhammad, wahai Muhammad, unzurni, tunggu olehmu akan aku. As'aluka, aku meminta akan engkau. Falam yajibhu, maka tidak memperkenankanlah ianya Nabi akannya seruan. Faqala, maka berkatalah ia Nabi, mahaja ya Jibril, apakah ini wahai Jibril? Qala, berkatalah oleh ia Jibril, haza da'iyan nasari, ini adalah seruannya orang Nasrani. Amma innaka, adapun apabila engkau law ajibtahu, jika engkau perkenankan akannya seruan lantas syarat, maka menjadi Nasranilah oleh ummatuka, oleh umat engkau. Kalau seandainya Nabi tadi mendengar seruannya, menoleh kan gitu, maka banyak umatnya yang menjadi Nasrani. Sekarang banyak orang yang murtad ya. Wabainama, itu ndak ada Nabi lihat itu, bagaimana pula kalau seandainya Nabi lihat dulu. Wabainama, dan tatkala huwa dianya Nabi yasiru berjalan, tiba-tiba dianya Nabi itu lalu melihat biimra'atin dengan seorang perempuan hasirah ini terbuka aurat, anjira'iha daripada lengannya, hasirah itu terbuka aurat. Wa alaiha, dan di atasnya perempuan itu min kulli zinatin, daripada tiap-tiap perhiasan khalaqaha yang telah menciptakan akannya perhiasan oleh Allah Ta'ala. Wati dia itu penuh dengan emas, perempuan tadi auratnya terbuka, Nabi lihat sampai ke sikunya. Faqalat, maka berkatalah ianya perempuan, ada ta kan, taknis ya. Berkata ya perempuan, ya Muhammad, wahai Muhammad, unzurni, tunggu olehmu akan aku. As'aluka, aku meminta akan engkau. Falam yaltafit, maka tidak menoleh ia Nabi ilaiha kepadanya perempuan. Faqala, maka berkatalah oleh Nabi, man haja ya Jibril, siapakah ini wahai Jibril? Qala, berkata ia Nabi, tilka dunya, demikianlah dunia. Jadi dunia itu sangat menggoda, perhiasannya banyak. Jadi yang dikatakan dunia itu sesuatu yang bisa melalaikan kita dari Allah, itu dunia. Godaannya besar. Amma adapun innaka, sesungguhnya engkau, law ajibtaha, jikalau engkau perkenankan akannya seruan, pahmi? Lahtarat, sungguh memilihlah ummatuka oleh umat engkau, ad-dunya akan dunia, al-akhirat di atas akhirat. Seandainya Nabi perkenankan seruan itu tadi, sungguh banyak orang itu larinya ke dunia daripada akhirat. Ya kan? Wabainama, dan tatkalanya Nabi huwa dianya Nabi yasiru berjalan, tiba-tiba huwa dianya Nabi itu bisyekh dengan seorang orang tua, yad'una yang menyeru iakannya Nabi, muntahayan hal keadaan di tepi batang, anit tariki daripada jalan. Di tengah jalan nih ada seorang orang yang tua menyeru Nabi. Muntahayan itu tepi batang. Yaqulu, yang berkata ia, haluma, kemari. Haluma itu kemari. Ya Muhammad. Lembut pula kan orang-orang tua ya memanggil ya.
Seolah ibalah hati kita melihat. Tapi Nabi tidak perkenankan. Faqala maka berkatalah Nabi, maka berkatalah Jibril, berkata Jibril, bal, terus sir, berjalan. Terus berjalan. Ini padahal orang tua tadi kan tipu dayanya itu, tipu daya dunia, seolah-olah dia itu sudah tua memanggil tadi kan ada belas kasihan, tapi Nabi disuruh terus berjalan. Ya Muhammad, wahai Muhammad, bal akan tetapi sir terus berjalan, kata Jibril, ya Muhammad. Faqala maka berkatalah Nabi, man haja ya Jibril, siapakah ini wahai Jibril? Qala berkatalah ianya Jibril, haja adullah iblis, inilah musuh Allah iblis. Itulah iblis itu penuh tipu daya, dia menjelma dia jadi orang supaya kita kasihan. Orang tua tadi kan arada antamila ilaih, bahwa menghendaki ianya iblis, antamila bahwa engkau condong ilaiha kepadanya iblis, supaya lalai Nabi tadi, nggak jadi dia berjalan ke Masjidil Aqsa kan gitu. Tapi karena ada yang mendampingi dia, maka tidak bisa tergoda. Wasyara, dan berjalan ia Nabi Faizan, maka tiba-tiba huwa dianya Nabi bi azuzis, dengan perempuan yang tua, ala zanibi tariq, di atas pinggir jalan. Faqalat maka berkatalah ia perempuan, ya Muhammad unzurni, tunggu oleh makan aku, as'aluka aku memintakan engkau. Falam yaltafi ilaiha, maka tidak menolehlah ia Nabi kepadanya perempuan. Ya, ada pula perempuan yang sudah tua. Faqala maka berkatalah Nabi, man hadhihi ya Jibril, apakah ini wahai Jibril? Qala berkatalah oleh Jibril, innahu sesungguhnya lam yabik tidak kekalah min umuri dunia, daripada umur dunia, illa kecuali ma bakia apa yang kekalah min umuri hazil azuz, daripada umur ini perempuan. Itulah gambaran dunia katanya, yang setua itu. Maka begitu lagi lah umur dunia ini, tidak lama lagi. Udah peot, udah tua, udah keriput dia memanggil-manggil Nabi. Itu gambaran dunia tidak lama lah lagi kiamat. Ciri-ciri kiamat itu sudah banyak. Sungai Furat kemarin ya, termasuk kalau sudah mulai surut itu tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat. Sungai Nil dalam hadis itu. Wasyara, dan berjalan Nabi hatta atal Madinah, berjalan Nabi sehingga sampai melihat ia akan kota Madinah. Itu kota, bukan kota Madinah, maksudnya Baitul Muqaddis. Kota Baitul Muqaddis berarti Palestina. Wadakalaha, dan masuk akannya kota Palestina, mimbabiha, daripada babnya, pintunya, yamini sebelah kanan. Masuk Nabi pintu sebelah kanan. Summa kemudian nazala al-burak, kemudian turun ia daripada burak. Warabatahu, dan mengikatlah akannya burak tadi oleh Jibril, bibabil masjid, dengan pintu masjid, bil halakah, dengan arena, alati yang kanat adalah, tarbatahu, mengikatlah akannya burak tadi, mengikatlah oleh Jibril akannya burak tadi, biha dengannya, yang mengikatlah akannya burak tadi, tarbatahu, yang mengikatlah dengannya, halakah tadi oleh anbiya, oleh para nabi alaihi salam. Maksudnya para nabi juga mengikat buraknya di halakah itu, di arena itu yang ada di situ batu tadi. Wafi riwayatin, dan dari sabit dalam satu riwayat, inna Jibril, sesungguhnya Jibril ata mendatangkan ia akan sahrah, akan batu besar. Wawada'a, maka meletakkan ia akan asabi'ahu, akan anak, dengan anak jarinya, piha padanya batu besar. Fakharakaha, maka melubangi ianya akannya batu besar, wasyadda biha burak, dan bersandarlah akannya batu besar tadi oleh burak. Jadi dikatakan Jibril dia bawa satu batu, kemudian dia lubangi di arena tadi, diikatnya lah di situ burak tadi, di arena tadi, paham? Wadakhala masjid, dan masuklah Nabi akan masjid, mimbabi, daripada bab, tamiru, yang condonglah pihi padanya, samsu wal kamar, oleh matahari dan bulan. Summa sholat, kemudian salat ya Nabi, wahwa, dan dianya Jibril, kullu wahidin raka'ataini, tiap-tiap satu akan dua rakaat. Artinya mereka salat 2 rakaat.
bersama Jibril itu. Begitu sampai di pintu masjid Palestina. Falam yarbid illa yasir, maka tidak diam Nabi kecuali sedikit. Hatta sehingga istama'an nas, berhimpunlah oleh manusia kasirun banyak. Artinya dalam sebentar begitu selesai sholat mereka tadi, berdatangan manusia banyak. Para nabi min bainil qaim, maka memperkenalkanlah oleh Nabi akan nabi yang lain min baina daripada antara qaim orang yang berdiri, warakiin dan orang yang ruku, wasajidin dan orang yang sujud. Maksudnya Nabi tadi begitu sholat, dia juga melihat banyak orang yang ruku, ada orang yang sujud, ada orang yang sedang berdiri, yang itu merupakan para nabi. Kata banyak situ berhimpun para nabi di masjid Al-Aqsa. Summa azina muazin, kemudian azanlah oleh orang yang azan, wa aqimas shalah, dan mendirikan mereka kan salat. Faqamu, maka berdirilah mereka akan sapan, akan beberapa saf, yang taziruna, yang menunggu mereka, mahum, orang yang akan mengimami mereka. Jadi mereka berdiri sudah beberapa saf bersusun para nabi tadi. Ini beribu ya, karena nabi itu kan banyak. Ya, diturunkan dari langit itu banyak. Jadi bukan 25 nabi di situ tadi, banyak nabi. Mereka sudah berdiri menunggu imam. Nah, fa'akhadha Jibril, maka mengambillah oleh Jibril biyadihi, dengan tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakadamahu, maka mendahulukanlah ia akannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ditariklah oleh Jibril, tangan Nabi dipegang, disuruh ke depan untuk menjadi imamnya para nabi di waktu sholat. Padahal sholat belum dipardukan ya kan? Tapi Nabi sudah sholat sebagaimana sholatnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Fasalla, maka sholatlah bihim dengan mereka, maka sholatlah Nabi bihim dengan mereka. Rakaat ini akan 2 rakaat sholat. Wan Ka'ab, dan daripada pendapat Ka'ab hadisnya, fa'azana Jibril, maka ajanlah oleh Jibril al malaikat, akan malaikat. Maksudnya yang ajan pada saat itu adalah malaikat Jibril. Wa nazalat minas sama, dan turunlah daripada langit, dan berturunanlah daripada langit. Wa hasyarallahu lahu, dan mengutuslah oleh Allah lahu baginya Nabi jami'al mursalin, akan sekalian rasul wal anbiya, dan para nabi. Jadi turun daripada langit para nabi dan rasul. Begitu Nabi tadi mengimami sholat tadi, turun dari langit para nabi dan rasul. Fasalla Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil malaikah, dengan malaikat, dan mursalin, dan para rasul. Malaikat juga banyak turun. Para rasul. Jadi imamnya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Aqsa. Palama insarafa, maka tatkala selesai, qala, berkata Nabi, qala Jibril, berkata Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, atadri man shalla khalafaka, adakah engkau tahu siapa yang sholat di belakang engkau? Qala, berkata ya Nabi, la, tidak. Qala, berkata ianya Jibril, kulun nabi, tiap-tiap nabi, ba'asahu, yang mengutuslah akannya Nabi Allah Ta'ala, oleh Allah Ta'ala. Itu seluruhnya para nabi yang diutus Allah. Summa isna kula nabi min anbiya, kemudian menyanjunglah oleh tiap-tiap nabi daripada para nabi ala rabbihi, di atas Tuhannya, bisana il jamil, dengan sanjungan yang cantik. Baru Nabi tadi memperkenalkan masing-masing mereka. Kata Nabi Daud, Allah telah memberikan saya kerajaan yang besar, Allah melunakkan bagi saya besi, kan begitu. Kata Nabi Musa juga begitu. Musa juga memperkenalkan dirinya dengan segala mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa bisa membelah laut. Allah anugerahkan saya bisa laut membelah, bisa tongkatnya bisa menjadi ular. Begitu juga Nabi Sulaiman mengatakan bisa menundukkan angin. Semua para nabi itu memuji dengan segala mukjizat mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama menyanjung mereka. Nabi Ibrahim itu juga memuji dia ketika dia sudah dibakar, tidak dimakan
api. Nabi Nuh diselamatkan daripada kapalnya. 10 nabi. Maka setelah Nabi mendengar itu semua, faqalan Nabi, maka berkatalah oleh Nabi Muhammad SAW, kullukum isna ala rabbihi. Tiap-tiap kamu itu telah menganjung di atas Tuhanmu. Wa ana, bermula saya juga masna menyanjung ala rabbi, di atas Tuhanku. Nabi pun menyanjung di atas Tuhannya. Summa, kemudian syara'a, memulailah Nabi, yaqulu, berkata ya Nabi, alhamdulillahillazi, inilah perkataan Nabi, segala puji bagi Allah, arsalani, yang mengutus ia akan aku, akan rahmatan lil alamin, akan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Wa kafatan linnasi basyira wa nazira, dan kepada seluruh bagi manusia sebagai basiran, pemberi kabar gembira, wa naziran, dan kabar pertakut. Wa anjala alayya al-Qur'an, dan menurunkan ya Allah di atas saya akan Al-Qur'an, fihi tibyan, padanya itu ada penjelasan, likulli syai', bagi tiap-tiap sesuatu. Jadi Al-Quran itu semua sudah lengkap loh nih, sesuatu di situ. Ilmu kedokteran sebenarnya sudah ada semua dalam Al-Quran. Wa ja'ala ummati khaira ummah, dan menjadikan ia Allah akan umatku akan sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang mengeluarkannya bagi manusia. Wa ja'ala ummati wastan, dan menjadikannya akan umatku akan umat yang pertengahan berarti awal masuk surga, terakhir masuk neraka. Wa ja'ala ummati hum awalun, dan menjadikan ya Allah akan umatku mereka yang awal dan akhir. Awal masuk surga, akhir masuk neraka maksudnya. Wa syaraha li sadri, dan menerangkan ya Allah li bagiku akan dadaku. Wa wada'anni wazri, dan menghapuslah daripada ya Allah daripada aku akan wizri, dosaku. Wa rafa'ali dzikri, dan mengangkat ia bagiku akan sebutanku. Wa ja'alani fatihan, dan menjadikan ia aku akan pembuka, lagi khatiman, penutup, maksudnya penutup para nabi. Membuka itu maksudnya nabi yang bisa nanti memberi syafaat. Faqala Ibrahim, maka berkatalah Nabi Ibrahim alaihissalam, bihazihi fadalukum Muhammad, dengan sebab inilah wahai Muhammad, engkau lebih kelebihan engkau wahai Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Nanti disambung setelah ini pula Nabi setelah bercerita-cerita dengan para nabi, ya kan? Nabi nanti merasa haus, sehingga nanti didatangkanlah air minum kepada Nabi. Berapa jenis? 4 jenis. Nabi memilih air susu. Makanya kita di bulan hijrah itu sunat meminum bulan Muharram, ya. Apa tapaulnya itu supaya putih semua amalan kita, bersih semua, karena Nabi itu meminum susu dia. Sunat meminum susu. Setelah berhijrah, Nabi kan berhijrah itu di perjalanan sudah jauh, Nabi kehausan, maka Nabi diberikan minum 4 jenis. Nabi memilih susu. Kalau seandainya Nabi memilih khamar, maka banyak yang mabuk. Kalau Nabi memilih air sungai, air jernih, maka banyak tenggelam dalam dosa. Nabi juga tidak memilih madu. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Rabbi famfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatihim minas fitani. Rabbi famfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad.